Oh. Tes, 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 tes. Nah, ada ya suaranya? Ada Ibu. Ada, Bu. Ada, Bu. Baik, mohon maaf ini video saya belum bisa muncul karena sinyalnya kurang bagus.
Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Bapak Sri Widodo SMKes, yang kami hormati, staf Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, dan para mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul hari ini dalam kegiatan pengarahan PBL 2 atau Praktek Kesehatan Masyarakat yang akan dilaksanakan pada semester ganjil dan genap tahun ajaran 2022 dan 2023. Adapun susunan acara pada hari ini, pertama pembukaan, kedua sambutan dari Ketua Program Studi, dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan PBL 2 oleh Bapak Sindu. Kemudian ada sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk membuka kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan. Saya persilakan kepada Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, kepada yang terhormat Bapak Sri Widodo SMKes, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ija dan teman-teman di Prodi Kesmas, serta teman-teman mahasiswa ya, yang tidak terasa sudah mendekati duduk di kursi panas ya. Ini sudah perjalanan lebih dari separuh perjalanan kalian dalam proses kuliahnya di Urindo itu kan. Kita sudah memasuki babak di mana kita sudah siap-siap untuk melakukan ya PBL 2 atau praktek kesehatan masyarakat, atau orang bilang magang lah, kira-kira seperti itu. Lalu berharap setelah magang selesai, lanjut ke skripsi. Jadi insya Allah kemungkinan tahun depan kita lulus ya, yang pada ikut PKL semua ya, mudah-mudahan bisa lancar. Jadi ternyata 2 tahun tuh begitu cepat berlalu ya. Ini ternyata yang kita kemarin sepertinya baru mendaftar di Urindo, tidak terasa hanya ketemu di online, tahu-tahu sudah mau keluar lagi dari Urindo ya. Jadi kita tidak sempat bertatap muka di kampus Urindo ya. Tetapi berharap nanti teman-teman itu dapat menjalani proses PBL-nya dengan maksimal ya. Nah ini nanti ada pengarahan dari Pak Sindunata, bagaimana tahapan-tahapan proses PBL-nya, kemudian apa yang harus dilakukan, disiapkan, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Sindunata. Saya berharap nanti supaya teman-teman itu kalau kurang jelas bisa ditanyakan ya pada kesempatan hari ini, supaya kalau nanti menjalankan PBL itu lancar, jaya, tidak ada kendala. Oke, saya rasa itu saja sementara dari saya. Saya persilakan Bu Ija, Pak Sindu untuk memulai paparan tentang PBL-nya. Baik Bu Ija, makasih Bu Ija. Baik, terima kasih Pak Dodo telah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah pemaparan kegiatan PBL 2 yang akan disampaikan oleh Koordinator Praktek, kepada yang terhormat Bapak Sindu, SKM MKes, dipersilakan. Ya. Terima kasih Bu Ija. Ada suaranya enggak ya? Masuk kan ya? Ada, Ya. jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau langsung aja ya. Saya share screen. Izin Pak Dodo. Salah Pak. Iya. Nah, di sini pelaksanaan mahasiswa untuk PBL itu ada tahun ajaran 2022-2023. Itu pelaksanaan PBL IKM dapat ditempuh mahasiswa sudah mengikuti kelas perminatan atau selesai ya. Terus yang kedua itu ada biaya PBL
2 atau PKM sebesar 1.450.000. Lalu proses pendaftaran PBL itu bisa dimulai dari tanggal 3 Oktober atau mulai dari sekarang juga nggak apa-apa untuk daftar yang sudah mempunyai tempat PKM atau PBL-nya. Itu bisa langsung ke saya nanti bikin suratnya gitu. Jadi semua nanti yang tanggung jawab mengenai surat itu saya. Lalu pelaksanaan magang PBL itu sudah dapat dimulai dari tanggal setelah itu, dari tanggal 17 Oktober sampai 3 Desember ya, selama 25 hari. Tapi itu tergantung dari tempat PBL teman-teman semua. Itu kan ada yang biasa, mungkin ada yang seminggu 3 hari atau bagaimana, itu tergantung dari tempatnya masing-masing. Lalu pelaksanaan seminar hasil atau dari tanggal 5 Desember sampai dengan 14 Januari 2023. Lebih cepat lebih baik gitu ya. Karena nanti habis itu kan skripsi ya. Nah, itu tadi yang saya bilang dilaksanakan selama 25 hari kerja di tempat praktek. Lalu di sini ada alur pelaksanaan PBL ya. Yang pertama itu membayar biaya PBL, yang kedua itu melalui virtual account, lalu menyerahkan QR-nya ke Bu Ella atau ke saya bisa nanti, terus membuat surat PKM itu langsung ke saya saja untuk praktek selama 25 hari kerja. Nanti teman-teman ini ada link, nanti di-share di grup ya, itu bisa di-link per orang, diisi per orang. Kalau yang mau satu tempat bareng-bareng itu tetap diisi aja, satu orang satu ngisinya gitu. Jadi kualitatif ntar ngisi di surat bisa jadi satu surat untuk bareng-bareng kalau satu tempat. Lalu nanti ada supervisi atau saya atau yang lain, nanti Mas Dwi atau Mas Waras ke sana untuk melihat PBL prakteknya. Lalu nanti ada setelah itu ada pengajuan seminar ke saya bisa. Nanti sudah melunasi biaya PKM yang pertama yang tadi saya jelaskan pertama. Lalu menyerahkan laporan PKM 2 rangkap. Lengkap dengan wajib melampirkan surat izin dan surat balasan dari tempat praktek ya. Lalu jadwal seminar hasil praktek akan diinfokan kembali ke mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa yang sudah seminar atau sidang wajib menyerahkan nilai dari pembimbing lapangan digabung dengan nilai seminar sidang. Melakukan revisi maksimal 1 minggu setelah seminar hasil praktek. Lalu proses penjilitan dikoordinir oleh prodi sendiri itu. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dari praktek PBL 2 ini? Monggo. Nah, baik, terima kasih Pak Sindu telah memaparkan kegiatan apa saja yang perlu dilaksanakan selama PBL 2. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas terkait pemaparan yang telah disampaikan. Dipersilakan langsung raise hand aja atau langsung berbicara. Izin dengan Giri, Bu Iza. Oh iya, silakan Pak Giri. Bu, izin bertanya, untuk pembayarannya melalui OSS Urindo seperti biasa, pembayaran kuliah atau seperti apa? Atau berbeda? Ya, baik. Boleh minta di-share lagi Pak Sindu? Di-share screen lagi yang tadi alur. Nomor 1 ya. Kita lihat di sini membayar biaya PBL 2 atau PKM secara transfer virtual account VA kegiatan. Jadi tadi bayar 1.450.000-nya melalui VA kegiatan ya Pak Giri. Di OSS kan ada VA kegiatan tuh. Dimasukinnya ke VA kegiatan. Di VA kegiatan ada ya. pilihannya, Bu? Iya, VA kegiatan. Oke. Baik, Bu.
Ada lagi? Saya Bu, Kak Henda Bu, Iya, silakan Kak Henda. ingin bertanya, ini kan yang Fitli pendaftaran yang via Google Form itu wajib atau gimana Bu? Soalnya kan kemarin saya sudah ke Prodi untuk bikin surat pengajuan tempat praktik Bu ya, sudah dibikin juga. Apa tetap mengisi juga Bu? Ya, wajib Kak Henda. Jadi walaupun Kak Henda dan teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah ke Prodi ya, membuat suratnya, nanti silakan mengisi Google Form. Gunanya apa? Gunanya Google Form ini nanti akan kita lihat sebaran mahasiswa itu praktek di mana aja. Gunanya juga untuk apa? Kita kan nanti ada supervisi nih. Mahasiswa saat di lahan itu kan 25 hari kerja. Nanti kita akan ada supervisi PBL 2. Nanti dari orang Prodi akan ke lapangan mensurvei apakah kalian benar-benar praktek di sana atau tidak. Seperti itu. Nanti kita tahu alamatnya ada di sini di Google Form. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Boleh Pak Martin, silakan. Sebenarnya saya juga bingung nih, Wani. Syarat untuk peminatan tuh berapa SKS sih, Bu? Syarat untuk peminatan. Iya. Oke, sebentar ya. Pak Martin alih jenjang ya? Iya, benar-benar, Bu. Pak Martin ya. Pak Martin, ini untuk memilih peminatan atau mengikuti PBL 2? Biasanya kan harus ngikut peminatan dulu kan, Iya, baru harus PBL ikut kan. peminatan dulu. Iya, makanya saya kan nanya di prosedur untuk peminatan itu minimal berapa SKS. Paling Mungkin kan Pak Dodo silakan mau bantu menjawab, Pak. Pak Martin ya, apa tadi pertanyaan Pak Martin? Lupa saya nggak ini. Dodo. Pak Dodo. Ini Pak, syarat ini Pak minimal SKS untuk peminatan, Pak. Sebetulnya kalau Bapak sudah di semester 3, ambil saja peminatan, Pak. Karena tidak ada prasyarat juga. Karena kan kalau dari konversi itu kan kadang-kadang dia di peminatan tapi masih ngambil beberapa mata kuliah lainnya. Tetapi secara aturan sih sebenarnya kalau sudah sampai di semester sampai di semester 2 atau 3 dari D3 ambil peminatan itu kan. Jadi persyaratan secara ini ada nggak Bu Eja? Syaratnya Bu Eja? Enggak. Besarnya banyak, Pak. Hah? Berarti maksud saya ya kemarin kan saya sempat ini kan mau ikut peminatan kan, cuman kan saya nanya ke Bu siapa kemarin ya, katanya belum cukup umur gitu Pak. halo Pak Martin, ini kan sebenarnya kalau peminatan itu kan mata kuliah sudah penjurusan sebenarnya kan. Iya. Jadi kalau bisa Pak Martin menyelesaikan dulu mata kuliah yang menjadi dasar mengarah ke peminatan itu Pak Martin. Oke. Meskipun katakanlah secara aturannya itu tidak ada tertulis, tetapi dari sisi kelayakan maupun dari sisi katakanlah keharusannya itu memang sebaiknya disarankan karena kalau mata kuliah peminatan sudah menjadi mata kuliah jurusan kan, jadi harusnya sebelum kita masuk ke jurusan sudah mengetahui atau mengambil mata kuliah dasar-dasarnya dulu. Jadi dihabiskan aja yang mata kuliah dasar, sudah selesai baru nanti ambil peminatan. Itu Pak Martin. Oke. Karena Bapak ternyata masih banyak sekali nih dasarnya belum diambil ini kan, yang belum Bapak ambil. Bapak dari informatika ini kan, bukan dari kesehatan. Pak. Iya, makanya banyak yang ini. Gitu ya Pak Martin ya. Oke, terima kasih Pak Dodo. Oke, Pak Martin. Oke. Sama-sama ya. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Dodo sudah terjawab ya Pak Martin. Iya. Jadi kalau bisa kalau dari pindahan itu kan berbeda-beda ya Pak ya. SKS yang diakuinya itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, kalau Pak Martin kebetulan mata kuliah dasarnya itu masih banyak sekali yang belum diambil. Jadi kalau bisa mata kuliah dasar dulu Pak. Nanti PBL-nya mungkin bisa semester depan seperti itu.
Siap, terima kasih Bu. Pak Oke. Dodo, Ibu izin Ini kan live magang dari Zoom Pak ya. aja, Iya, Pak. silakan Pak. Ya. Ini kan soalnya Ya. di sini pun kata Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin Bu tanya, Iya boleh Pak Afif, silakan. kalau PBL-nya di tempat kerja boleh apa enggak Bu ya? Terus apa itu sistem pembayaran PBL-nya ini atau bisa dicicil atau gimana Bu? Terus ini Bu, satu lagi, kalau satu tempat satu orang bisa enggak PBL-nya? Makasih. Halo, saya jelasin dulu Bu Ija ya. Iya silakan Pak. Ya, baik, siapa namanya Pak Afif Rifai ya, dari Kabupaten Bekasi ya. Jadi kalau PBL itu, kalau bicara yang idealnya memang harusnya di tempat berbeda dengan tempat kerja kita kan, itu bicara idealnya. Tetapi kami di Urindo memberikan kesempatan kepada mahasiswa bisa praktek di tempat kerjanya, tetapi PBL-nya itu jangan di unit kerjanya. Jadi contoh ini misalnya, contoh kalau Bapak kerja di rumah sakit misalnya, Bapak itu kerja di bagian katakanlah billing system misalnya. Jadi Bapak jangan praktek di situ, tapi di tempat yang berbeda supaya dapat pengalaman yang baru. Meskipun satu institusi Pak. Jadi Saya di puskesmas Pak. Saya di puskesmas. Oke, ya contoh itu contoh tadi. Kalau Bapak di puskesmas, berarti Bapak praktek di unit yang berbeda, bukan di unit Bapak kerja sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya Bapak katakanlah di bagian apa sih? Bapak di bagian apa sih sekarang? Saya kan ini Pak, gabung saya Promkes Pak, terus ngambil peminatan Promkes juga. Jadi biar linear gitu Pak, sekalian praktek Ya, iya. Promkes juga. Oke, ya artinya sebenarnya kalau Bapak puskesmas itu di tingkat kecamatan sih harusnya ada beberapa bagian unit kerja di situ yang berbeda ya, meskipun katakanlah kalau Bapak di Promkes tentu prakteknya pun tetap terkait dengan Promkes, tetapi jangan di unit kerja Promkesnya, kalau bisa seperti itu. Atau kalau mau malah ke dinas kesehatan sekalian Pak, kalau bicara praktek di Promkes. Karena kemungkinan kalau di puskesmas itu kan satu bidang ya orangnya itu aja kan, tidak ada unit bidang lainnya. Jadi kemungkinan kalau saran saya kalau Bapak dalam satu institusi yang kecil itu sebenarnya lingkup kerjanya kalau Bapak ambil Promkes, Bapak kerja di Promkes, ya mungkin unit kerjanya itu saja kan, tidak ada yang lain kan. Jadi kami sarankan sebaiknya kalau seperti itu ya prakteknya di luar puskesmas atau Bapak malah ke dinas saja sekalian. Gitu Pak Afif. Kecuali kalau Bapak di rumah sakit ya, rumah sakit itu kan lebih luas kan unit-unit kerjanya kan. Banyak beberapa bagian yang satu kelompok keilmuan lah kira-kira seperti itu. Kalau kita bicara AKK ada di bagian billing system, ada di bagian katakanlah komite medik misalnya, atau di bagian apa lainnya itu kan satu kelompok keilmuan di AKK. Lalu kalau bicara Promkes sebenarnya lebih leluasa di dinas kesehatan karena banyak program di dinas kesehatan terkait dengan Promkes. Itu Pak Afif ya. Halo kok hilang suaranya? Ya Pak, terima kasih sarannya. Oke, siap. Terus yang itu pertanyaan selanjutnya Pak. Soal bayaran Pak. Iya, bayaran. Bayaran gimana Bu Ella? Ya, Bu Ella yang menjawab kalau bayaran Pak. Bu El? Ya Pak Afif, untuk pembayaran tidak bisa dicicil ya Pak, karena PA-nya sudah dari sistemnya Pak, untuk pembayaran 1.450.000. Begitu tidak bisa dicicil Pak Afif lagi bengong, nggak bisa Pak Afif. Ya, aja. Ya Pak. Nah, itu Pak. Kalau Ya, satu tempat satu orang bisa kan Pak, nggak harus rombongan gitu kan? PBL. Bisa Pak, mau Bapak 1 orang, 2 orang, 3 orang boleh-boleh saja, satu tempat 1 orang boleh. Nggak apa-apa Pak Afif. Iya Pak. Makasih Pak informasinya. Sama, oke. Tapi kalau misalkan satu tempat 2 orang atau 3 orang, biasanya prakteknya itu di bidang yang berbeda ya Pak Dodo ya. Jadi tidak boleh sama. Misalkan K3, misalkan mengambil K3 di rumah sakit. Nah, K3 itu kan ada beberapa program, nah itu harus berbeda setiap orangnya. Jangan sampai sama. Seperti itu.
Jadi boleh satu tempat praktek 2 orang asal mengambil topiknya itu yang berbeda. Bu Ella tadi ya? Bu Ella sudah belum ya? Oh, udah ya? Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya boleh, silakan. Untuk kami yang ekstensi, apakah boleh mengambil PBL 2 itu berbarengan dengan mengambil peminatan? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau mengambil PBL 2-nya di puskesmas setingkat kecamatan gitu boleh nggak? Makasih, Bu. Oke. Tadi Mbak Ari Widya ya. Boleh nggak sih, Ji? Bukan Bu. Bukan saya yang nanya. Mbak Ari, Mbak Devi. Mbak Devi, Iya, Ibu. semester ini mengambil peminatan kan? Iya, iya peminatan, Bu. Bantu jawab ya, Bu. Bantu jawab ya. Untuk yang mahasiswa konversi yang mau ngambil PBL 2 itu boleh asalkan mata kuliah yang diganjil itu sudah habis semua. Jadi dilihat lagi hasil konversinya, mata kuliah yang ganjil masih ada atau enggak. Jangan sampai nanti ada yang terlewat, nanti Bu saya kelewatan gini. Minta tolong Bu dibantu. Nah, itu yang kita susah juga ya kalau ngebantunya. Jadi tolong kalau yang mau ngambil PBL 2 dipastikan mata kuliah yang ganjil itu udah habis. Maksudnya udah jadi peminatan dan sisanya itu mata kuliah ganjil. Nanti kalau misalnya masih ada sisa 4 SKS, boleh ngambil PBL 2. Iya, Bu Ella, kalau saya pribadi sih yang ganjil tinggal surveillance sama AKK. Jadi kalau misalkan dihitung SKS, jika mengambil berbarengan sih masih bisa maksimal 24 ya? Iya, maksimal 24. Oke, baik. Oke, sudah terjawab ya, Mbak Devi. Iya. Tadi kayaknya ada satu lagi deh. Pertanyaannya apa ya, Mbak? Di puskesmas, Bu Ija, itu apakah diperkenankan untuk puskesmas setara kecamatan, Bu? Oke. Mbak Devi peminatannya apa? Kegiatan di puskesmas tersebut ada nggak yang berhubungan dengan peminatannya Mbak Devi? Ngambilnya sih Promkes, Bu. Kemarin sudah koordinasi dengan pihak puskesmas kecamatan dan memang ada. Tapi kembali lagi ke kampus tersebut gitu. Kemarin bilangnya apakah memperbolehkan gitu. Dan ada izin dinkesnya kayak gitu sih, Bu, kemarin. Kalau dari prodi boleh ya, Mbak? Karena tapi harus diingat kalau konsep PBL itu kan kita mencari tempat praktek terbaik gitu ya. Untuk belajar kan kita berarti carinya, apa nih keunggulan Mbak Devi memilih tempat tersebut, keunggulannya apa, itu harus digali terlebih dahulu nih. Jangan sampai nanti saat praktek malahan tidak ada program yang dijalankan di tempat tersebut gitu ya. Jadi harus benar-benar programnya yang sudah berjalan. Coba dipastikan lagi. Kalau misalkan sudah berjalan, silahkan, tidak apa-apa untuk mengambil praktek di puskesmas. Karena di puskesmas kan ada bagian promosi kesehatannya juga. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu Ija dan Bu Ella. Ada lagi? Bu, saya mau bertanya, Bu. Boleh. Ini di tempat magang tuh ada maksimal batas mahasiswanya nggak sih, Bu? Yang di satu tempat? Oke, Mas Tri Yulianto ya. Ya, Bu. Kalau untuk batas maksimal itu biasanya diserahkan ke tempat prakteknya, gitu ya. Nah, harus diingat lagi apa tadi seperti yang saya contohkan, misalkan di rumah sakit itu ada K3, ada program K3. Nah, terus ada mahasiswa nih dari Urindo 5 orang untuk praktek di rumah sakit tersebut. Nah, itu nanti mengambil topiknya yang berbeda-beda gitu ya. Kalau misalkan unit kerjanya itu sudah tidak bisa membagi lagi mahasiswa yang datang, berarti tidak boleh di tempat itu, harus cari tempat yang lain. Karena nanti harus mengambil topik yang berbeda untuk laporan. Baik, Bu. Ya.
Ibu, saya Izin Bu, saya mau tanya Bu. Iya, silakan. Beda. Bu, ini soal pembayaran itu kan ngelihatnya katanya ngeliat di FA-nya kegiatan di Iya. OSS. Betul. Itu di mananya ya Bu? Mungkin Bu Ella bisa bantu share screen, Bu Ella yang VE kegiatan. Sebentar ya. Iya, makasih Bu. Bentar ya, kita mau cari satu mahasiswa dulu. Kalau enggak Mbak Ari WA Bu Ella deh sekarang. Untuk tahu NPM sama passwordnya, biar nanti kami buka dari sini. Nanti kalau di chat kan kelihatan passwordnya. Ibu, saya mau bertanya. Mbak Ari minta NPM-nya mungkin. Baik Bu Ella, saya kirim WA ya Bu Ella itu. Iya, boleh. Terima kasih. Mau tanya. Ibu, izin bertanya boleh? Yang mana yang nanya nih? Saya, Pak. Hah? Saya. Mana sih orangnya? Iya, nggak ada di sini. Oke, silakan Mbak Lulu. Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf. Saya kan ngambil peminatan tuh di K3. Bisa nggak kalau misalkan saya bikin suratnya 2? Karena saya masih belum dapat tempat untuk praktiknya. Antara mau ngambil K3RS atau K3 perusahaan. Tapi udah ada nama perusahaannya sih, Bu. Kalau misalkan dibikin 2 surat, boleh nggak? Boleh saja ya Mbak Lulu. Silahkan kalau misalkan Mbak Lulu sudah berproses nih, bersurat ke K3 perusahaan terus ditolak, minta lagi boleh nggak? Boleh ya, silahkan saja. Mau 2 kali, 3 kali bersurat sampai dapat tempat praktek itu boleh. Oh, nggak apa-apa ya Bu, jadi nggak ada batasan ya Bu, misalkan kayak 1 orang 1 surat. Nggak apa-apa, tapi jangan langsung semuanya dimasukin ya Mbak. Jadi Mbak Lulu mungkin difikirkan dulu, mau ke K3RS atau mau tadi ke tempat perusahaan gitu ya. Kalau misalkan sudah dapat balasan ditolak, mungkin baru bisa mengajukan lagi Mbak. Jangan sampai berbarengan seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan dari sana diterima, dari perusahaan diterima, nanti bingung praktek di mana. Oh iya, berarti satu-satu ya Bu? Satu-satu dulu aja Mbak. Ya, karena etikanya bahwa waktu kita butuh pengen praktek di suatu tempat, begitu kita diterima kita malah menolak kan malah aneh kan. Jadi sebaiknya memastikan bahwa surat berproses selalu tertolak, baru kita pindah ke tempat lain. Karena kalau nanti misalnya kita berbarengan 3-4 sekaligus, kemudian akhirnya diterima semua misalnya, kan kita akhirnya kan membatalkannya itu kan tanda kutip ya jadi tidak baik ya di mata perusahaan. Ini sudah minta izin, begitu diizinkan malah nggak jadi, itu kan nggak enak sebenarnya. Itu lebih kepada etika sih sebenarnya. Iya. Gitu ya. Oke, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Ibu izin sama-sama. bertanya. Sebentar ya Mbak Amelia, ini Bu Ella tadi mau menjawab pertanyaan Mbak Ari dulu. Baik Bu. Sudah terlihat Mbak Ari? Sudah Bu. Sudah, nanti klik pembayaran. Terus di sini ada pendaftaran kegiatan. Diklik. Nah, di sini ada kegiatan magang dan skripsi. Nanti kalau misalnya emang mau bayar, tinggal diklik daftar. Sudah, terus nanti tinggal ke pembayaran lagi.
ke buat pembayaran. Nanti ada tagihannya 1.450.000. Nanti aktifkan PA atau buat pembayarannya ini diklik. Nah, ini akan keluar nomor PA-nya berapa. Nanti waktunya hanya 24 jam aja ya. Nanti kalau misalnya ini nggak bisa lagi, berarti balik lagi ke langkah yang awal. Oh iya, baik. Aktifkan Terima PA. kasih. Udah Makasih, jelas? Bu. Iya, udah jelas. Terima kasih ya, Bu. Teman-teman yang lain sudah jelas belum cara pembayarannya? Ibu izin bertanya, Bu. Jelas, Ibu. Oke, siapa nih yang bertanya? Ardiansa, Bu, ini melanjutkan pertanyaan yang ini. Oh Saya ya, barusan silakan kalau lanjutan. barusan buka OSS-nya nih, Bu. Untuk yang magangnya belum terdaftar, Bu. Nggak ada ininya, Bu. Ya, Hanya nanti ada. saya akan input satu-satu ya. Tadi karena Mbak Ari yang baru, maksudnya yang baru saya masukin itu Mbak Ari aja. Oh, oke, berarti emang dari Ya, situ. nanti Ya. kalau misalnya udah selesai ini, nanti saya input semuanya ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah jelas ya? Oke, Bu. Makasih. Oke, kita lanjut. Tadi Mbak Amelia ya? Iya, Bu. Nah, silakan. Ini Bu, saya mau tanya terkait PBL ini kan kita minta surat dari kampus. Apakah kampus menyediakan atau kerjasama dengan instansi yang bisa langsung kita tinggal masuk tanpa minta persetujuan gitu, Bu? Maksudnya PBL ini kita jalan sendiri atau dari kampus? Ya, baik. Silakan Pak Dodo, mungkin mau membantu menjawabnya. Oke, baik. Jadi kalau kampus Urindo itu sudah ada beberapa MOU ya, kerjasama dengan beberapa instansi lain ya, untuk tempat praktek atau untuk lainnya itu kan, dari rumah sakit, dinas, segala macam maupun puskesmas. Tapi proses awalnya itu tetap harus memakai surat ya. Nanti dalam surat tersebut tuh sebenarnya sih terlepas sudah ada MOU atau tidak, itu biasanya kalau proses dijalani dengan benar ya pasti diterima ya. Katakanlah kalau mau praktek di puskesmas itu harus ke Sudin dulu misalnya, atau ke dinas dulu. Beberapa rumah sakit praktek itu meminta MOU kita. Nah, nanti dilihat saja kira-kira di rumah sakit mana nih. Kalau memang belum ada MOU, nanti kami buatkan dari Urindo MOU. Tetapi yang sudah ada MOU-nya ya biasanya langsung diterima itu kan. Makanya kita meminta data mahasiswa secepat mungkin tempat praktek di mana, sambil kita menyiapkan apabila nanti dibutuhkan MOU. Jadi nanti yang mengurus MOU dari Prodi Urindo ya, terkait dengan praktek di sini. Kalau misalnya tempat MOU dengan Urindo belum ada MOU-nya itu kan, tempat praktek. Kalau untuk dinas kesehatan bisa ya Pak? Soalnya kan saya ngambil AKK, paling nanti ditunjuk dari dinasnya bagian apanya kan saya belum tahu Pak. Ya. Tapi di bisa mana, ya Pak? Mana? Dinas kesehatannya bebas di mana aja, cuman saya kan belum terlalu ngerti ya ngajuinnya kemana gitu Pak. Oke, jadi ajukan dulu aja kemananya, nanti kalau bisa minta MOU dan memang belum ada MOU, nanti kami buat MOU-nya dari Urindo untuk dinas kesehatan tersebut. Kan. Jadi kita nunggu dulu dari mbaknya, itu mau praktik di mana itu kan. Kalau ternyata dinas tersebut belum ada MOU, nanti coba kami upayakan ada MOU. Tetapi beberapa dinas kesehatan seperti DKI segala macam ya sudah ada MOU dengan Urindo itu kan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah terjawab ya Mbak Amelia. Jadi mau praktek di tempat ada yang MOU atau tidak ada MOU, itu proses persuratan mahasiswa tetap berjalan gitu ya, karena itu merupakan etik gitu ya. Jadi harus ada pemberitahuan jika ingin praktek di tempat tersebut seperti itu. Kalau misalkan nanti mau praktek masih ada terus dari lahannya itu meminta MOU, akan kami usahakan seperti itu ya Mbak. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Pak Giri lagi ya, Pak Giri silahkan. Pak Giri Widodo, itu raise hand. Iya, belum dihapus. Izin bertanya Bu, untuk dalam proses PBL ini kan ada rentang waktunya 17 Oktober sampai dengan 3 Desember. Ini kan lebih dari 25 hari. Artinya
Artinya bisa kita pilih dari setiap minggu itu bisa beberapa hari kita ambil. Kemudian untuk jadwal kita masuk dalam PBL itu, apakah kita memberikan jadwal kepada prodi? Karena kan prodi nantinya akan menginspeksi apakah secara terjadwal atau secara sidak seperti itu, atau kita tidak perlu memberikan jadwal kita ke prodi untuk pelaksanaan PBL kita. Seperti itu aja tanya. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Kak Dodo mungkin mau menjawabnya. Baik Pak. Ya, itu kalau bicara praktek itu memang minimal adalah 24 hari kerja kalau nggak salah ya, atau 25 hari kerja tadi kan, di catatan tadi kan. Itu rentang waktu Pak, antara katakanlah tadi itu beberapa minggu itu kan kemungkinan 2 bulan atau 3 bulan ya. Itu adalah rentang waktunya, artinya bahwa sebenarnya kalau katakanlah Bapak bisa praktek di bulan Oktober besok, ya nggak apa-apa, tetapi kalau ternyata dapat tempat praktek di bulan November, itu juga nggak apa-apa, karena masih dalam rentang waktu hitungan tadi, waktu untuk rentangnya PBL, Pak. Kenapa? Kami kasih batasan, karena nanti kita akan berproses nggak ke skripsi, artinya bahwa kita kasih rentang waktu itu untuk memberikan batasan kepada mahasiswa. Jadi sebenarnya ada orang yang memang begitu bikin surat, langsung dapat tempat praktek, ada yang berprosesnya panjang tuh, bikin surat 1 bulan baru dapat balasan dan diterima. Itu lebih kepada rentang waktu Pak Giri. Jadi kami membuat slot waktu agak panjang supaya memberi kesempatan kepada teman-teman yang suratnya itu berbalasnya agak lama. Jadi kami buatkan rentang waktu sampai beberapa minggu agar mereka bisa mengikuti atau mendapatkan tempat praktek. Itu Bijo mau jelasin apa Bu Ija tuh? Ini rentang waktunya Pak, ini pelaksanaannya kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Sindu dari 17 Oktober ini kan kelihatan di 17 Oktober sampai 3 Desember gitu ya, rentang waktunya itu 7 minggu. Kemudian untuk kita kan ada jadwal sendiri tuh Bu, jadwal sendiri kita masuk ke dalam tempat praktek kita menjadwalkan sendiri nih, misalkan minggu ini 3 hari atau 4 hari, minggu depan 3 hari, kita buat jadwal. Nah ketika tadi ada rencana akan melaksanakan inspeksi pada pembimbing ke lapangan. Nah, itu apakah itu terjadwal juga pada pembimbing lapangan atau tidak? Karena kita harus mengepaskan jadwal pembimbing untuk masuk ikut melihat kita praktek di lapangan seperti itu. Oke, izin menjawab ya Pak Giri. Jadi kalau untuk jadwal biasanya mahasiswa nanti membuat jadwal kesepakatan antara mahasiswa dengan tempat kerjanya. Soalnya kan setiap masuk itu mahasiswa wajib tanda tangan pembimbing lapangan ya. Jadi setiap masuk setiap harinya itu harus ada tanda tangan pembimbing lapangan. Adapun untuk inspeksi biasanya kami akan menghubungi mahasiswanya terlebih dahulu. Mahasiswa itu praktek hari apa? Gitu ya. Iya, jadi akan dihubungi terlebih dahulu oleh prodi. Kami akan pergi ke lahan itu hari apa. Jadi nanti mahasiswanya agar persiapan gitu ada di lahan pas hari tersebut kita datang. Oke, baik. Bisa. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Iya boleh, silakan Mbak Isti. Saya Bu Putri. Oh, soalnya yang raise hand yang Mbak Isti. Oke Mbak Putri silakan. Saya mau bertanya untuk lokasi PBL-nya itu, kalau misalnya di luar Jakarta boleh Bu, bisa? Boleh. Kan ada proses perizinan. Oh iya. Ya, proses perizinan dan bukti kalau Mbak Putri itu melakukan benar-benar praktek di sana kan ada daftar hadirnya, kemudian atau ada foto-fotonya setiap kegiatan itu nanti akan ada buktinya gitu ya intinya. Nanti ada surat balasan juga nih kalau misalkan nanti kalian mau ujian seminar hasil itu wajib melampirkan surat balasan dari tempat praktek. Kalau misalkan tidak ada surat balasan dan nilai dari praktek itu kalian tidak bisa ikut ujian seminar PBL. Baik Bu, terima kasih. Oke, kemudian siapa lagi nih? Mbak Isti ya? Aku mau bertanya. Iya Bu. Bentar ya Mbak Wigati, ini Mbak Istiana dari tadi. Bentar. Iya silakan.
Ini saya mau izin bertanya, kan saya sudah survei magang ya, terus dari tempat magangnya itu dikenain iuran. Nah, untuk iurannya itu yang dari pembayaran 1,450 itu termasuk ke yang nanti untuk di tempat magang atau beda lagi, Bu? Oke. Untuk pembiayaan mungkin Bu Ella bisa bantu jawab ya Bu Ella. Silahkan Bu Ella. Untuk yang 1450 itu beda lagi. Nanti kalau misalnya di lahannya bayar, itu berarti mahasiswa bayar sendiri. Oke, Bu, makasih. Nanti untuk ada tambahan ya, untuk misalnya di lapangan nih, kan nanti ada pembimbing lapangan, nanti akan ada fee dari kita, Prodi. Baik, Bu. Ya, gitu ya Mbak Isti. Jadi 1450 itu pembayaran PBL 2 di kampus. Adapun yang untuk lahan itu adalah untuk yang pembimbing lapangan. Jadi nanti ada biaya pembimbing lapangan honornya, itu bisa nanti mengajukannya ke Bu Ella. Bu, saya sudah selesai praktek nih Bu, gitu ya. Honor untuk pembimbing lapangannya nanti boleh minta ke Bu Ella. Tapi kalau misalkan ada biaya lain di luar biaya pembimbing lapangan, berarti itu yang bayar lagi mahasiswanya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya Pak Dito dulu nih, Dito Pratama. Habis Mas Dito nanti Mbak Wigati ya. Ya Ibu, izin bertanya Bu. Ini kan saya di semester genap ya, kemungkinan PBL ya. Iya. Kalau untuk di semester genap, perkiraan di bulan berapa Ibu ya? Karena kan saya mengharuskan untuk antisipasi jadwal kerja ya. Untuk di genap tuh perkiraan. Sudah ada belum Bu? Di bulan apanya? Itu saja sih, terima kasih. Oke. Jadi untuk PBL itu mau diganjil, mau digenap, itu persiapannya hampir sama, Pak Dito. Di bulan-bulan awal seperti sekarang. Berarti saya tetap daftar yang sekarang ini, Bu? Tidak, kalau misalkan nanti masuknya kalau PBL 2-nya di semester genap, berarti nanti di semester genap itu di bulan Maret. Perkiraan Maret berarti ya Bu ya, untuk di genap ya? Iya, di genap itu kan Maret biasanya. Oke, baik Bu. Jadi isi KRS-nya nanti di KRS semester genap. Kalau misalkan KRS semester ini belum ada PBL 2, berarti tidak usah ikut praktek gitu ya. Baik Bu, berarti untuk PBL di genap sekitar bulan Maret ya mulainya Ibu ya? Iya, semester genap soalnya kan di bulan Maret. Baik Bu, itu saja sih. Tapi nanti di semester genap itu bareng sama skripsi nggak? Iya Ibu, bareng sama skripsi. Nah, kalau misalkan bareng sama skripsi, ini ya harus teman-teman perhatikan. Karena kalau untuk skripsi itu harus menyelesaikan PBL dulu, Pak Dito. Ya. Kalau misalkan PBL sudah selesai, sudah sidang dan menyerahkan laporan PBL, baru boleh lanjut mengerjakan skripsi. Jadi Pak Dito itu tidak boleh terpacu sama kalender yang tadi disampaikan. Ini kan nanti saya share screen dulu ya. Ini kan kalender ganjil sama genap tidak jauh beda ya. Ada jaraknya itu 6 bulan. Kalau diganjil kan September, Februari. Kalau digenap itu Maret, September. Nah, 6 bulan sama. Nah, kalau misalkan Pak Dito mengambil PBL 2 dan skripsi dalam 1 semester, Pak Dito jangan berpatokan pada yang saya tulis di sini, ya, yang kami tulis di sini. Jadi harus selesai, misalkan pendaftaran itu di minggu pertama, habis daftar Bapak harus langsung praktek. Selesai praktek, langsung ujian. Jadi jangan menunggu batasan 7 minggu ini, oh ada rentang waktu 7 minggu nih. Jangan ya Pak, karena kan Bapak harus mengejar skripsi. Kalau bisa di bulan April atau Mei itu Bapak udah ujian. Seperti itu Pak. Oh, baik-baik. Ya, jadi di Mei itu nanti Bapak udah proses skripsi, gitu ya. Baik-baik. Mengerti saya. Karena itu salah satu kelemahan yang mengambil KRS PBL 2 bareng skripsi, yaitu harus mengejar waktu Pak. Kalau misalkan Bapak terlambat PBL 2-nya, nanti akan berdampak ke skripsinya itu Pak. Takutnya nanti malah nggak lulus gitu. Jadi harus cepat-cepat ya Pak, jangan berpatokan dari kalender akademik.
kalau mengambil PBL dan skripsinya. Ini kan bisa dilihat ya di kalender akademik untuk PBL dan skripsi itu diambilnya kalau misalkan ada yang mengambil proposal. Nah, ini sama PBL itu sama sebenarnya prosesnya. Jadi kalau misalkan mengambil dua-duanya berarti harus dibagi dua nih waktunya. Jadi menyelesaikan PBL dulu baru ke skripsinya. Terjawab Baik, ya Bu, Pak Dito? terima kasih. Iya. Oke. Baik, Bu. Sekarang Mbak Wigati. Halo, Mbak Wigati. Iya, Ibu. Ibu mau bertanya, Ibu, untuk tadi saya sempat ketinggalan untuk alur pelaksanaan PBL itu. Untuk menyerahkan, meminta surat pengantar ke pembimbing, lalu membuat surat izin praktek itu apakah kita harus ke kampus atau bisa dilakukan lewat email atau lewat media sosial lainnya gitu, Bu, lewat online? Bisa langsung WhatsApp, Pak Dwi, Pak Sindu, Pak Faras. Oh, baik, Ibu. Buatkan Baik, Ibu. suratnya. Ya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke. Mbak Istiana? Iya, Bu. Ada yang ditanyakan lagi, Mbak? Ini raise hand soalnya. Oh, enggak, Bu. Oke, berarti Mbak Aida ya. Mbak Aida ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, izin bertanya, ini kan peminatannya beda-beda ya Bu, tapi sistem magangnya itu kita harus apa sih Bu, praktiknya gitu Bu? Misal nih, saya mau ambil K3, itu praktiknya seperti apa ya Bu? Belum ada bayangan. Nah, belum ada bayangan ya. Oke, nanti saya share screen. Mungkin Pak Dodo mau bantu menjelaskan Pak, nanti saya share screen pedomannya Pak. Oke, baik ya. Ini agak saya persingkat saja penjelasan. Jadi masing-masing peminatan itu kan punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya ada orang K3, tentu di situ prakteknya adalah belajar mempraktekkan atau pengalaman yang didapat terkait dengan bidang K3. Misalnya terkait dengan katakanlah terkait dengan MK3-nya misalnya di situ. Nah, berarti AIDA itu nanti di situ dari mulai hari pertama sampai hari terakhirnya itu selalu praktek dan membuat laporan PKM-nya. Itu adalah kegiatan-kegiatan PKM. Dan itu tersusun menjadi beberapa bab ya, ada bab 1, 2, 3, dan 4 itu. Jadi rencana dilakukan itu adalah membuat proposal dulu. Itu bab 1 dan bab 2. Jadi artinya bahwa kalau kita bicara apa yang harus kita lakukan, kita membuat proposal dulu terkait dengan proposal PKM. Itu ada di bab 1 dan 2. Lalu nanti setelah itu di ACC oleh lahan, baru kita praktek sambil menyelesaikan bab 3 dan 4. Bab 3 itu adalah hasil PKM-nya. Kita nanti melakukan praktek dengan berbagai cara, melakukan dengan cara namanya, bisa dengan namanya wawancara misalnya, observasi, studi dokumentasi, sampai kepada learning by doing ya. Jadi kita memang harus mempraktekkan di situ. Nah, yang perlu diperhatikan tadi Bu Ija sudah katakan, kalau praktek itu kita berangkat dari sesuatu yang mau kita pelajari di situ, bukan karena ada masalah itu. Itu kalau skripsi ada masalah. Tapi kalau kita praktek, saya praktek di PT Wika karena Wika itu memang katakanlah K3-nya bagus, jadi saya pengen belajar pengalaman yang bagus dari Wika-nya. Nah, judulnya nanti tergantung bimbingannya mengarah kemana, tetapi kalau kita bicara judul praktek lebih kepada pelaksanaan, jadi harus ada pelaksanaan apa itu kan. Itu gambaran singkat sih tentang prakteknya bagaimana. Jadi mau bicara tentang K3, AKK, EPIT, ya beda-beda yang ambil kalau nanti kita praktek. Kalau EPIT lebih kepada surveillance lah atau apa, segala macam. Gitu ya. Ini beda meng-share pedomannya ini. Halo, silakan. Ida ada lagi pertanyaan? Iya, tadi siapa ya Pak yang bertanya? Aida ya? Iya Bu. Jadi nanti setiap mahasiswa yang sudah membayar itu akan mendapatkan buku panduan ya, panduan PKM. Nanti bisa diambil di prodi buku panduannya. Nanti kalian sebelum turun ke lahan itu wajib membuat proposal bab 1 dan bab 2 ya. Jadi bab 1 bab 2 ini masuknya ke proposal. Nah, nanti kalau misalkan dari pembimbing nanti kan dibagi tuh pembimbingnya siapa.
Kalau misalkan sudah dibagi sama pembimbing, oke, boleh mengambil di tempat tersebut dengan topik apa gitu ya. Baru kalian ke lahan gitu ya. Ke lahan. Nah, di lahan itu selama 25 hari kerja nanti kalian mengisi laporan melanjutkan bab 3 dan bab 4. Nah, di bab 3 itu ada gambaran umum institusi. Jadi gambaran umum institusi itu gambaran visi misinya, lokasinya di mana gitu ya. Lokasi prakteknya. Kemudian kegiatan PKM. Nah, kegiatan PKM ini nanti ada 4. Ada observasi, wawancara, learning by doing, studi dokumentasi. Jadi apapun yang kalian lakukan, program apapun yang kalian lakukan harus ada 4 kegiatan tersebut. Observasi berarti pengamatan, bagaimana program tersebut berjalan gitu ya. Kemudian observasi, wawancara terkait kegiatan yang dilakukan. Jangan lupa ditanyakan man, money, metode, material, mesin, satu lagi marketnya bagaimana. Kemudian learning by doing berarti kalian mempraktekkan. Misalkan di bagian surveillance itu ada kegiatan X. Nah, kalian mempraktekkan kegiatan X tersebut. Kemudian satu lagi studi dokumentasi. Nah, dokumen-dokumen apa nih yang digunakan dalam program yang kalian ambil saat praktek. Nah, itu nanti kalian tulis di kegiatan PKM. Jadi kegiatan PKM nanti ada 4 ya. Kemudian tadi kalau PBL itu berawal dari tempat saya praktek di sini karena tempatnya bagus, programnya sudah berjalan. Jadi jangan mencari masalah ya. Kalau mencari masalah itu kalian mau membuat skripsi. Kalau PBL itu bukan cari masalah. Adapun nanti ketemu masalah saat kalian praktek itu dibahasnya di sini di permasalahan yang berkaitan dengan program. Oh, ternyata setelah saya tadi melakukan praktek PKM melalui 4 kegiatan, observasi, wawancara, learning by doing, dan studi dokumentasi, saya menemukan masalah nih. Masalah misalkan masalahnya dari mana nih? Kalian bahas di sini di permasalahan yang ditemukan. Apakah melalui observasi, wawancara, atau studi dokumentasi atau learning by doing. Kemudian dari permasalahan ini ada pembahasan. Kalau masalahnya 1, yang dibahas juga 1. Kalau permasalahannya 2, berarti yang kalian bahas di sini 2 gitu ya. Mengaitkan harusnya misalkan di lahan itu saat melakukan pemeriksaan misalkan harusnya menggunakan sarung tangan gitu ya. Tapi di lahan tidak menggunakan. Nah, teorinya bagaimana nih? SOP kenyataan di lapangannya bagaimana, itu di pembahasan. Kemudian setelah pembahasan kalian memberikan alternatif pemecahan masalah. Kira-kira kalau ada masalah tersebut apa alternatif pemecahan masalah yang bisa kalian berikan ke tempat lahan. Kalau Indah atau gimana? Gitu ya. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Nanti kesimpulan itu menjawab tujuan khusus, kemudian saran. Apa yang kalian berikan dari kegiatan yang telah dilakukan. Seperti itu. Izin Biasanya nanti bertanya. akan dibimbing kok sama pembimbingnya. Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Iya, saya Cynthia, Bu. Mau tanya, berarti itu lebih ke generalnya, terus kita tarik kesimpulan di akhir, terus dikasih solusi gitu ya, Bu ya? Iya. Solusi apabila ditemukan masalah ya Mbak, karena kan kalau PBL itu kita bukan mencari masalah di awal, kita praktek di tempat yang benar-benar bagus sesuai dengan peminatan kita gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan saat kita berjalan praktek itu kita menemukan masalah dari kegiatan Dia soalnya yang kita Jumat lakukan. itu dia mau masuk pagi itu karena nama ayah. Seperti itu Mbak. Halo Mbak Cynthia. Iya, baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ibu Izin maaf bertanya, Bu. melanjutkan pertanyaan Ibu. Oke, silakan. Tadi kan Ibu bukan mencari masalah, tapi kalau misalnya terjadi masalah, apakah masalah itu bisa kita lakukan untuk skripsi di semester selanjutnya gitu, Bu? Boleh ya, jadi banyak sekali mahasiswa yang melanjutkan hasil PBL-nya gitu ya. Jadi di saat kita praktek PBL kan kita bukan berawal dari masalah, tapi pada kenyataannya mungkin saat di lapangan ya ada masalah yang kita temukan. Nah, masalah itu bisa kita angkat menjadi skripsi nantinya. Bu, terima kasih. Iya, silakan. Ya, Ibu, saya izin bertanya untuk dosen pembimbing lapangannya itu nanti dibagiinnya kapan dan gimana Bu? Bagiinnya apa boleh milih sendiri atau nanti dipilihin dari prodi
Terima kasih, Bu. Oke. Untuk Mbak Anggita ya, untuk dosen pembimbing itu sudah kami tetapkan di prodi. Biasanya nanti mahasiswa akan dapat pembimbing apabila sudah membayar dan menyerahkan bukti pembayaran QR code-nya itu ke Bu Ella. Ya, jadi nanti kalian kan sudah bayar nih. Nah, bukti pembayarannya nanti kalian kirim ke Bu Ella yang QR code-nya. Nanti setelah Bu Ella cek, oh ternyata benar nih udah bayar, baru diberikan surat ke pembimbing. Surat pengantar pembimbing, Bu Ija. Iya, surat pengantar ke pembimbing. Seperti itu ya Mbak Anggita? Oh iya, berarti sudah ditetapkan ya Bu ya, tiap Iya, mahasiswa sudah ya, Bu? ditetapkan, tidak bisa milih ya. Oh Karena iya, kami baik. bukan pilihan. Ya Bu, makasih ya Bu. Oke, ada lagi? Bu, saya mau tanya Bu Ija. Oke, Mbak Ari, silakan. Bu Ija, ini kan saya kan ngambil PBL sama skripsi kan barengan nih di semester Iya. ganjil ini. Nah, kalau saya kerjain PBL dulu, itu kan kalau misalkan saya udah bayar skripsinya barengan itu gimana? Bisa? Kalau misalkan kan ngisi KRS-nya sekarang nih, ya. Isi KRS-nya sekarang. Berarti biaya kegiatannya tadi diklik 2 kali, Mbak. Kan ada 2 tuh biaya kegiatan, skripsi dan PBL. Magang. Ya, Oh iya. skripsi dan magang. Oke, Bu Ella aja yang jawab ya. Oh iya. Biar lebih jelas kalau keuangan. Silakan Bu Ella. Jadi kalau misalnya mau bayar skripsi dan PBL, jadi tetap satu-satu. Ibu pertama bayar dulu PBL 1.450, baru nanti dibuat akun lagi untuk mengaktifkan PA, baru bisa bayar skripsi. Jadi nggak bisa 1 kali transfer misalnya gitu, itu nggak bisa. Oh, berarti sekalian ini. Satu-satu Bu. Satu-satu. Berarti transfer dulu yang PBL, baru nanti daftar lagi yang skripsi, transfer lagi yang skripsi. Ya. Oh iya. Kalau yang skripsi ini nanti setelah bayar kita langsung dapat ini nama pembimbing. Kalau skripsi menunggu PBL dulu. Tadi sudah dijelaskan ya. Oh iya. Jadi kalau misalkan mengambil PBL dan skripsi dalam 1 semester, itu resikonya tadi tidak bisa mengikuti kalender akademik. Gitu ya. Jadi Mbak Ari itu harus cepat-cepat menyelesaikan PBL 2-nya gitu ya. Karena apa? Karena tidak bisa lanjut skripsi kalau misalkan PBL 2-nya itu belum ujian dan menyerahkan laporan ke prodi. Oh iya. Ya. Jadi kalau bisa dari sekarang sudah mengajukan tempat PBL, minggu depan sudah praktek gitu ya. Jadi tidak usah menunggu jadwal dari prodi ujiannya itu bulan Desember. Di Oktober Mbak Ari sudah selesai, bisa ujian PBL-nya. Kita praktek itu kita bisa praktek itu harus nunggu balasan dari tempat praktek atau kita praktek sambil nunggu surat bisa nggak? Tentunya harus menunggu dong. Oh Nanti iya. saat praktek belum ada balasan, Mbak siapa di tempat lain? Iya. Gitu ya. Jadi harus ada legalitasnya. Oh ini saya sudah dapat balasan, misalkan dari suku dinas. Kalau misalkan saya boleh praktek di sini pada tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti kirim balasannya kemana? Kirim balasannya nanti kan dilampirkan di laporan. Boleh ke prodi juga dikirimkan. Oh, baik. Itu kan menjadi lampiran dan kewajiban saat mau ujian. Wajib ada surat balasan. Iya, makasih. Oke, jadi Oktober mau ujian nggak apa-apa ya. Oktober atau November. Gitu. Jadi setelah nanti ujian, dijilid, nah itu baru nanti Bari minta surat pengantar lagi, pengantar skripsi ke dosen pembimbing skripsinya. Jadi untuk sekarang belum bisa nih dapat surat pembimbing skripsi karena harus menyelesaikan PBL terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih ya Bu. Oke. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya Bu. Boleh, silakan. Kan kalau kita mau mulai PBL 2 kan nyusun proposal ya Bu, itu tuh kita sebelum mulai PBL kita harus punya judul dulu atau gimana ya Bu? Terima kasih. Oke, ya. Kalau proposal, kan proposal itu bab 1, bab 2 ya, nanti konsul kepada pembimbingnya gitu kan.
pasti kan kalau misalkan kalian mau praktek itu pasti kalian akan cari tahu dulu gitu ya. Kira-kira saya itu mau ngambil apa sih di lahan tersebut, di tempat praktek tersebut. Nanti itu kalian tuangkan di bab 1 dan bab 2. Nah, bab 1 itu yang paling penting itu alasan kalian praktek di sana dan kenapa mengambil topik tersebut. Itu harus muncul di latar belakang. Makanya jangan munculkan masalah ya. Di latar belakang itu tidak boleh memunculkan masalah. Malah keunggulan dari tempat yang kalian lakukan, kegiatan PKM yang kalian munculkan. Kenapa kalian tertarik praktek di sana? Apa keunggulannya? Apa kelebihannya? Itu yang kalian munculkan di sana. Jangan sampai program di sana belum berjalan, tapi kalian praktek di sana. Nanti kan kalian nggak dapat apa-apa. Seperti itu. Oh, jadi kita harus punya topik dulu ya, Bu? Kenapa? Iya. Iya, betul. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Untuk Urindo sendiri itu apakah sudah memiliki MOU dengan Dinkes DKI, Bu? Sudah, kita dengan Dinas Kesehatan DKI ada MOU-nya. Oke, baik, Bu. Tapi yang puskesmas ya, kalau rumah sakit tidak ada. Kan Iya, yang Dinkes puskesmas itu, ya kalau Dinkes itu kan rumah sakit dan puskesmas. Kalau Urindo yang puskesmasnya saja. Seperti itu. Ya, Tapi baik, tetap Bu. bersurat, Mbak, walaupun kita ada MOU, biasanya tetap bersurat untuk yang Dinkes DKI. Ke Sudin biasanya. Kalau misalkan daerah Jakarta Timur, berarti ke Sudin Jakarta Timur. Nanti dari Sudin ditembuskan ke puskesmasnya. Itu yang urus dari kitanya atau Orindonya ya, Bu? Mahasiswa masing-masing. Jadi nanti ditanyakan, jangan lupa kalau misalkan kalian mau praktek di puskesmas atau rumah sakit, tanyakan dulu ke bagian rumah sakitnya. Suratnya langsung ditujukan ke siapa, seperti itu. Kalau misalkan memang harus dari Dinas Kesehatan, berarti kalian dari dinas dulu. Tapi ada juga yang bisa langsung ke rumah sakitnya langsung. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Iza. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Cukup bingung atau sudah cukup jelas? Atau makin bingung? Ibu izin bertanya, Dewi Tara, Ibu. Oke, silakan. Ibu, yang tadi daftar MOU itu apakah bisa diinfokan ke kami mana aja yang sudah MOU dengan Urindo, Ibu izin. Mungkin daftarnya ada, Ibu, jika berkenan. Oke, nanti akan coba di list ya. Tapi biasanya kami biasanya melihat dulu sebaran mahasiswanya mau praktek di mana gitu ya. Karena walaupun kita punya MOU, kadang memang harus tetap proses bersurat gitu, Bu Dewi ya, Mbak Dewi. Jadi proses bersurat itu tetap dilakukan walaupun kita ada MOU dengan tempat lahan atau tersebut. Tapi nanti akan coba kami list ya. Ya, makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Izin bisa apa maksudnya untuk memperjelas alur tadi? Alur tadi di share screen lagi ya. Maksudnya setelah bayar dulu baru surat keluar atau gimana? Terus ke gitu ya, Bu? Oke, mungkin Pak Sindu boleh di share screen lagi ke bawah yang tadi. Nah, ini ya saya jelaskan ulang. Nanti kan kalian mengisi KRS dulu nih, jangan lupa KRS-nya isi PBL 2 ya. Nah, setelah KRS-nya diisi, tadi sudah dijelaskan sama Bu Ella, membayar biaya PBL secara transfer virtual account kegiatan ya. Jadi pilihnya pendaftaran kegiatan. Nanti di pendaftaran kegiatan ada PBL 2. Nah, kalau misalkan sudah membayar, buktinya itu diserahkan ke Bu Ella ya. Buktinya apa? Ini menyerahkan QR code pembayaran PBL 2 ke Bu Ella untuk memperoleh surat
pengantar ke pembimbing serta buku panduan PBL gitu ya. Jadi kalau sudah bayar, kirim buktinya ke Bu Ella, nanti Bu Ella akan memberikan surat pengantar ke pembimbing dan buku panduan. Buku panduan itu bisa diambil di prodi. Seperti itu. Kalau sudah bayar bisa langsung membuat izin surat praktek kesehatan masyarakat. Seperti itu. Itu Pak. Terus kalau yang ke tempat lokasi PBL-nya dari kita sendiri apa dari Urindo? Suratnya? Suratnya dibawa mahasiswa sendiri, Pak. Jadi nanti mahasiswa mengajukan surat ke prodi. Nah, untuk perizinannya itu mahasiswa sendiri yang mengurus. Tapi ada pengantar dari pihak kampus, Bu ya? Ada, pengantar itu kami berikan surat, Pak, dari program studi kesehatan masyarakat untuk mahasiswa praktek di lahan yang telah ditentukan oleh mahasiswa. Terus nunggu itu ya balasan dari tempat kerja dulu apa gimana? Ya, nanti mahasiswa follow up ya, follow up mahasiswanya apakah saya boleh praktik di tempat tersebut atau tidak. Kalau misalkan diperbolehkan, meminta surat balasan, Pak. Nah, surat balasan itu nanti sebagai bukti Bapak benar-benar melakukan praktik di sana dan salah satu syarat untuk ujian PKM. Gimana Pak Apip? Kalau ditolak gimana, Bu? Kalau ditolak cari lagi. Oh gitu ya, Bu. Cari lagi, balik lagi Pak ke siklus awal ya. Meminta surat lagi dan diberikan lagi ke tempat lahan. Tapi jarang ditolak ya, Bu ya? Jarang sih Pak, jarang ditolak. Jarang ditolak Pak. Kalau nyatain cinta pasti banyak yang ditolak ya Pak. Kalau praktek jarang. Gitu Pak. Paling 1-2 aja Pak yang ditolak tuh. Ditolak itu kadang karena sudah penuh. Kalau misalkan karena ditolak mahasiswa Urindo jarang ya Pak. Kecuali tempat prakteknya itu benar-benar full mahasiswa baru ditolak. Gimana Pak Apip? Sudah clear ya? Ya Bu, makasih. Oke. Siapa lagi nih? Pak Dito, Mas Dito. Ya Bu, sepengalaman saya kan ya, saya di rumah sakit pemerintah ya. Kebetulan yang saya tahu untuk bersuratnya tetap ke Sudin ya. Ya. Kendalanya sih selama ini yang saya pernah tahu di Sudinnya itu agak lama Bu, bisa berbulan-bulan untuk surat balasannya. Gimana Bu ya? Itu yang saya takutan sih itu sih. Selama ini bagaimana Bu? Apakah ada kendala di Sudinnya? Pernah Bu untuk Urindo sendiri? Oke ya. Oke, terima kasih Pak Dito pertanyaannya. Kalau Sudin enggak sampai berbulan-bulan. Ini mahasiswa Urindo banyak ya yang mengajukan surat ke Sudin karena kan Urindo itu dekat dengan Puskesmas Cipayung, Puskesmas Ciracas, Puskesmas mana lagi? Bambu Apus. Itu kan prosesnya harus ke Sudin dulu baru ke Puskesmas. Nah, itu prosesnya cepat kok. Paling cepat 1 minggu, paling lama 2 minggu. Yang penting di follow up aja. Baik Bu, cukup terima kasih. Oke. Ada lagi? Ya, Ibu izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Saya udah komunikasi sama pihak Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk sih, Bu. Dari pihak Puskesmasnya meminta surat MOU-nya gitu. Nanti berkenan untuk di-share ya, Bu ya? Yang Puskesmas mana? Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk, Bu, Jakarta Barat. Kami cek dulu ya. Karena untuk yang Jakarta Barat itu yang kayaknya belum ada deh MOU-nya. Oh gitu, berarti pengajuan dulu ya Bu? Nanti kami cek dulu ya, kan ada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tuh, nanti kami cek dulu di situ apakah ada MOU dengan, biasanya kan ada tuh puskesmas apa aja namanya, nanti kami cek dulu.
Oh iya, baik Ibu. Iya Bu, saya juga Sudinkes Jakarta Barat Bu. Boleh Bu Oke. dicek Bu sekalian Bu. Pak Dito di mana, di puskesmas juga? Di RSUD Taman Sari sih Bu. Cuman katanya sih izinnya ke Sudinkes Jakarta Barat ya. Kalau di Urindo adanya Pemprov DKI ya. Kalau Dinkes DKI ya, Wi. Ada nggak, Wi? Nanti coba kami baca dulu ya. Kalau misalkan nanti perlu MOU dan kami belum ada, mungkin bisa difasilitasi kami ajukan ke bagian kerjasama. Pak Dito tuh di Taman Sari ada Pak Saiful itu ya Pak Dito ya? Gimana Pak? Ada Pak Saiful ya di situ ya, di Taman Iya Pak, Sari ada ya? Pak Saiful. Iya. Jadi minta tolong dia bisa cepet Pak, nggak usah pakai ke Sudin mungkin saja. Ya, berarti bisa ya Pak ya, aman ya Pak? Ya, coba dulu aja Pak. Kalau yang di Jeruk tadi siapa ke Kebun Jeruk? Devi Pak. Oh, ketemu siapa di sana? Ada Pak Marjun. Pak Marjun. Marjunata. Iya. Salam buat Pak Marjunanta dari Urindo. Coba sebut dulu nama Pak Dodo mungkin, Mbak Devi. Mbak Devi sebut nama Pak Dodo kali. kan bergetar itu. Iya Pak, disalamin Pak. Ya, salam buat Pak Marjunanta ya dari saya ya. Ya, baik Bapak. Aman ya Pak, Kebun Jeruk Pak? Kalau nanti kalau saya telepon orangnya langsung. Taman Sari juga ya Pak, aman Pak. Ya, coba dulu aja secara proseduralnya kan. Ya, coba dulu bersurat dulu, kalau misalkan diminta, nanti akan kami fasilitasi seperti itu. Coba sebut juga nama Pak Dodo 3 kali, yang mudah-mudahan dipermudah gitu ya. Oke, Mas Rizal, bertanya apa? Ya Bu, izin Afwan Bu, mau nanya terkait 2 hal. Kalau untuk PBL 2 ini, menimbang semester lalu kan PBL 1 kan mengenai penyuluhan ya Bu. Nah kalau PBL 2 ini terkait dengan program kita magang kerja ini, kita tuh berkaitan untuk meningkatkan apa ya? Misalkan saya casing nih, di situ kan di Universitas ada PSN tuh Bu. Artinya kita mengembangkan programnya itu atau seperti apa Ibu? Karena kalau ngambil topik permasalahannya malah jadi yang tadi Ibu bilang malah melangkain jadi buat skripsi kita hanya gitu. Oke, mungkin Pak Dodo ya yang bantu jawab, silakan Pak. Oke, Rizal ya. Jadi kalau praktek itu kan kamu peminatan apa? Keseling. Iya Pak. Nanya ke bagian program Keseling itu di situ ada program apa saja yang sedang berjalan di program Keseling. Lalu kamu terlibat dalam kegiatan tersebut itu adalah PKM-nya atau magangnya itu kan. Jadi bahwa kalau kamu harusnya menjalani dan mengikuti program yang sedang berjalan di programnya kesehatan lingkungan di Puskesmas. Kalau di Puskesmas. Kalau di rumah sakit kamu prakteknya di unit keselingnya itu kan. Di situ ada program apa saja, kamu mencoba mengikuti praktek yang di situ. Nah, ini lebih kepada individu, setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau kemarin di PBL 1 mungkin kamu ada kelompok bareng-bareng, tapi kalau kamu bicara PBL atau magang ini, kamu individu yang kamu lakukan harusnya adalah mengikuti program yang sedang dijalankan di unit tersebut. Makanya nanti kalau kita bicara bikin judul praktek, itu bilangnya gini, contoh misalnya, praktek kesehatan masyarakat, pelaksanaan, katakanlah manajemen logistik di rumah sakit gitu kan. Itu contoh seperti itu. Jadi bahwa kita itu melakukan praktek mengikuti program yang sedang berjalan di unit tersebut itu kan. Kayak gitu, Rizal. Oh, baik Pak, berarti mengikuti program Mana yang Rizalnya? ada di instansi tersebut itu ya. Ini Pak. Ya, harusnya mengikuti program. Nanti waktu kamu proses berjalannya kamu praktek dengan 5M tadi, katakanlah dengan melakukan wawancara, learning by doing, studi dokumentasi misalnya, segala macam, observasi. Kamu dengan pendekatannya adalah dengan 6M itu, man, money, method, material, market, mesin. Kamu tanyakan bagaimana proses kegiatannya, kamu tanyakan bagaimana dukungan kegiatan, apa dukungan kegiatan, bagaimana dukungan mainnya, dukungan metodenya, materialnya, mesin, market, dan lain sebagainya. Jadi nanti kamu akan ketemu masalah dari kegiatan itu sendiri. Kalau kamu mempunyai 3 tujuan khusus, berarti kamu sisir itu dari 3 tersebut, apa yang menjadi masalah, baik dari sisi program maupun dari sisi pelaksanaan programnya. Itu aja.
Ada dua sisi berarti ya Pak, terkait program Jal? dan pelaksanaannya ya. Ya Pak, halo. Lebih nanti kamu jalanin dulu, kamu tanya sama pembimbingnya itu kan. Tapi secara iya. garis besar seperti itu yang saya jelaskan. Oke, baik Pak. Ada lagi, tadi Rizal katanya ada 2. Satu lagi apa Rizal? Oh iya Bu, satunya lagi itu terkait lingkup ini Bu, Dinas Lingkungan Hidup. Nah itu hampir sama ya Bu, perizinannya kayak ke puskesmas harus ke suku dinasnya. Kementerian Lingkungan Hidup. Enggak, dinas lingkungan hidup. Jadi kan setiap dinas lingkungan hidup itu ada cabangnya tuh Bu, dan mereka juga punya sudin gitu. Oh, gini aja Rizal, nanti Rizal kan mau praktek di tempat tersebut, mungkin bisa ditanyakan dulu bersuratnya itu saya kemana dulu ya Bu, gitu. Nanti kalau misalkan memang harus ada suratnya 2, satu untuk dinas lingkungan hidup, satunya lagi untuk tempat praktek, nanti kami buatkan gitu, dua-duanya. Jadi Rizal tanyain aja suratnya itu kami ke mana dulu ya Bu, saya kemana dulu berproses suratnya, apakah harus ke suku dinas DKI Jakarta atau kemana? Gitu. Oh, iya. Ya, tanyakan dulu ya ke bagian administrasi di sananya. Oh itu, baik Bu. Makasih banyak Bu. Oke. Silakan Pak Giri, ada lagi? Ibu izin bertanya. 2 lagi. Ini Pak Giri nanti ya, ini raise hand nih soalnya. Yang pertama Bu, ini kita sudah bisa mulai pembayaran PBL kapan? Kemudian kedua, kalau daftar MOU dengan beberapa instansi dengan Urindo kan ada yang sudah MOU. Nah, itu kan pasti menyebutkan biaya-biayanya di situ sudah tersebutkan. Yang tadi kita bayarkan 1.450.000 itu kan sudah termasuk dalam di situ Bu ya, dalam kita melaksanakan praktek di lapangan. Nah, jika kita menggunakan fasilitas atau instansi lain di luar dari MOU tersebut, misalkan kita minta izin ke instansi yang di selain di daftar tersebut, kemudian diizinkan, misalkan diizinkan tanpa MOU gitu misalkan, oke boleh silakan gitu kan. Apakah di situ nanti akan ada pembayaran lagi di dalam instansi tersebut yang kita tempat praktek atau seperti apa Bu? Demikian. Oke, jadi ada pembayaran lagi atau tidak ya? Nanti silakan Bu Ella mungkin bisa bantu jawab. Oke. Untuk pembayaran lahan itu nanti dibayar oleh mahasiswa langsung Pak. Prodi hanya memberikan uang fee untuk pembimbing lapangan. Jadi uang fee pembimbing lapangan dari Urindo Bu ya, dari Urindo. Kemudian nanti selain itu nanti di tempat lahan nanti berarti ada tersendiri hitungannya dengan masing-masing mahasiswa gitu Ibu ya. Iya, biasanya kalau untuk puskesmas atau rumah sakit itu ada biaya perharinya Pak. Oh harian. Tapi untuk pembimbing lapangan nanti ada fee dari kita dari Prodi. Oh baik. Ya, jadi yang 1.450.000 itu untuk lahannya itu hanya uang pembimbing lapangan ya Pak ya. Karena kan sisanya itu kita ada untuk ujian skripsi, kemudian ada supervisi. Nah, kenapa untuk lahan itu tidak dari 1.450? Karena setiap lahan itu berbeda-beda Pak. Ada yang bayar dan ada yang tidak gitu ya. Bahkan di tempat kalau misalkan ada yang praktek di tempat kerjanya itu dia bebas gitu ya, tidak ada biaya tambahan. Ada juga mungkin yang puskesmas itu perharinya ada yang bayar. Jadi yang kalau bayar harian itu adalah tanggung jawab mahasiswa, kecuali uang pembimbing. Oke. Yang pertanyaan nomor 1, kapan bisa dibayarkan untuk ini PBL-nya? Bisa bayar?
sebetulnya kan termasuk kalau misalnya MOU itu kan kadang-kadang ada yang memang membutuhkan biaya ya. Jadi biaya MOU-nya mungkin dari Urindo bisa katakanlah ya membantu itu. Tapi dari dampak MOU mungkin dari mahasiswa, misalnya dalam pembuatan MOU itu membutuhkan biaya sekian, itu mungkin Urindo bisa membantu lah. Tetapi kalau misalnya perharinya bahwa praktek sekian rupiah, itu mungkin ke mahasiswa, Pak Giri itu kan. Nah, kalau MOU sebenarnya di beberapa tempat tidak perlu MOU. Kalau orang K3, itu praktik K3 tidak ada satupun yang ada MOU dengan K3. Bahkan mereka kalau praktek justru kadang-kadang malah mendapatkan uang makan, uang saku, segala macam. Itu beda-beda sih memang. Tetapi di berbagai tempat, seperti rumah sakit, puskesmas ya, terutama puskesmas, itu ada biaya harian biasanya, kalau orang praktek. Tetapi kalau misalnya ada biaya yang diakibatkan karena MOU-nya, itu mungkin dari Urindo bisa ditanggung oleh Urindo. Misalnya puskesmas dengan Urindo melakukan MOU, lalu ada biayanya katakan bayar 1 juta misalnya, itu Urindo membayar. Tetapi kalau ada ketentuan perharinya bayar sekian, itu nanti dibebankan ke mahasiswa, Pak Giri. Baik, Pak. Mantur, Pak. Oke, terjawab ya Pak Giri ya. Jadi untuk biaya harian nanti dibayar mahasiswa. Jadi mahasiswa juga harus pintar-pintar tanya berapa biaya hariannya. Karena ada yang jarang sih yang mahal, tapi dipastikan lagi aja. Oke, Mbak Sarifah. Silakan. Bu, izin bertanya tadi saya agak kurang paham. Rencananya kan saya mau mengajukan PBL di rumah sakit swasta, bukan tempat saya kerja karena saya saat ini belum bekerja ya Bu. Itu nanti juga sama aja ya Bu ya. Kalau untuk surat izin dan lain-lain itu kalau untuk di swasta tetap langsung dari Urindo ke rumah sakit atau seperti apa ya Bu? Terus kalau ya seperti itu aja Bu. Terima kasih Bu. Oke, ya jadi tetap berproses bersurat ya, mau kemanapun tempat prakteknya tetap harus bersurat karena itu etik ya. Nah untuk rumah sakit swasta biasanya langsung ke direktur rumah sakitnya langsung biasanya Mbak. Tapi nanti coba tanyakan lagi aja. Tanyakan lagi ke tempat Mbak Sarifah mau praktek. Saya nanti kalau misalkan mau praktek ditujukannya kepada siapa ya Bu, Pak. Nanti baru mengajukan ke Prodi. Nanti Prodi membuat surat menyesuaikan dari permintaan mahasiswa. Seperti itu. Iya baik, terima kasih ya Bu. Oke, ada lagi? Ibu mau tanya lagi Bu? Boleh. Ya, jadi misalnya di tempat satu magang ada 3-5. Nah itu laporan sama presentasi akhirnya itu tetap sendiri-sendiri sesuai topiknya kan ya Bu? Betul ya, jadi sendiri-sendiri PBL 2 itu praktek mandiri bukan kelompok lagi. Makanya kenapa kalau misalkan orang K3 nih, orang K3 mau praktek di rumah sakit X 5 orang. Nah itu kalian harus tanya dulu program K3 di sana itu ada berapa program. Jangan sampai si A dan si B itu mengambil program yang sama. Kalau mengambil program yang sama itu tidak boleh ya, harus berbeda programnya. Misalkan ada yang K3 apa ya? K3 prasarana dan sarana, terus satu lagi misalkan safety patrol atau safety induction gitu ya. Jadi beda topik yang diambil, tidak boleh sama topiknya. Kalau misalkan di tempat tersebut itu ada beberapa mahasiswa yang praktek. Itu Mbak Anggita. Iya Bu, makasih Bu Iza. Tapi harus dipastikan ya programnya itu benar-benar berjalan saat kalian praktek. Jangan sampai programnya tidak berjalan. Kalau tidak berjalan, nanti kalian tidak akan dapat apa-apa di tempat prakteknya. Ya, baik Bu. Makasih Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman semuanya? Cukup? Cukup ya? Nanti kalau misalkan masih bingung, silakan ke Prodi aja ya, ditanyakan langsung atau WA. Baik, Bu. Oke. Baik. Karena sudah tidak ada yang bertanya dan waktu menunjukkan sudah pukul 15.30 ya. Lebih dari yang kita targetkan, kirain cukup 1 jam, ternyata seru gitu ya pembahasannya sampai jam 15.30. Baik, mungkin cukup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini mahasiswa
ada bayangan gitu ya terkait PBL 2. Adapun kalau misalkan, oh Bu, saya masih ada pertanyaan nih yang belum saya pahami, itu boleh ditanyakan langsung ke program studi ya. Kami dari Prodi mohon maaf apabila dalam penyampaian kegiatan hari ini masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Foto dulu boleh? Foto dulu silahkan Pak Dwi, difoto. Nggak difoto juga. Tampilin ya mukanya. Nah. Hah? Nggak apa-apa. Oke, dimunculkan ya fotonya, gambarnya. Ini kayak Pak Giri tuh kayak orang mikir gitu ya, ternyata itu foto. Bukan Pak Girinya langsung. Pak Giri tidak bergerak loh. Konsentrasi Bu. Itu kan banyak Bu Ida, ada Rijal, Ari Widya, Iya. Yanto. Ini saya bukannya tidak mau memunculkan wajah ya, ini lagi laptopnya lagi error, tidak bisa enable. Udah semua? Oke, silakan Pak Dwi. Dwi? Belum. Oh ya, halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Terus halaman kedua, sebentar ya. 1, 2, 3. Nah kan kelihatan enak kayak gitu ya. Yang ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat. Nah, 4 halaman. Udah Bu, monggo. Sudah Pak, oke sudah ya. Oke, dipersilakan untuk live ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Makasih ya. Terima kasih Bu. Bapak. Terima kasih Pak Dodo. Langsung isi link ya. Kalau yang udah dapat tempatnya langsung isi link aja yang ada di deskripsi grup. Ya baik, terima kasih Pak. Kenapa ya Bu Fajar telepon ya?